Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Muzaffar Daud dengan NIM 250001221403886 dari Peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik. Hai, perkenalkan saya Muhammad Rizky Putra Pratama, bisa dipanggil Rizky dari Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. NIM saya 250001221400321. Nama saya Yovina Senabila dengan NIM 2500012214085 dari Peminatan K3. Perkenalkan, nama saya Selvi Siti Fatima dengan NIM 250001221402116 dari Peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik. Perkenalkan, nama saya Frida Sining Rahayu dengan NIM 250001221200008 dari Peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik. Perkenalkan, nama saya Veronica Miramaya Ardita dengan NIM 250001221301006 dari Peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik. Perkenalkan, nama saya Aulin Fitriani dengan NIM 250001221403887 dari Peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik. Perkenalkan, nama saya Arini Kamelia Handayani dengan NIM 250001221200044 dari Peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Kurniasari dengan NIM 250001221403661 dari Peminatan Epidemiologi. Stunting. Apa sih stunting itu? Ya, angka stunting di Indonesia sendiri cukup tinggi. Dan kok bisa ya stunting itu dianggap sangat bahaya dan mengganggu pertumbuhan bangsa itu sendiri. Mulai dari tumbuh kembang anak, kemampuan berpikir secara kognitif, hingga berlanjut ke jenjang pekerjaan dan kehidupan. Kok bisa ya? Ya, bisa disimak di video ini. Dalam usia dini, pasalnya jika seorang anak mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya menurunkan angka stunting terutama pada kawasan pesisir yang menunjukkan prevalensi tinggi. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Sultra Dr. Andus Asmar mengungkapkan bahwa penanganan stunting di kawasan pesisir memerlukan pendekatan khusus. Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang terjadi di Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri menempati peringkat kelima se-Asia Tenggara dalam hal stunting. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu dari prevalensi 24,4% lalu turun sebesar 21,6% pada tahun 2022, stunting masih menjadi tantangan untuk Indonesia sendiri karena Indonesia mempunyai pencapaian target penurunan sebesar 14% pada tahun 2024 ini. Angka ini mencerminkan dampak besar dari kurangnya asupan gizi yang memadai selama 1000 hari pertama kehidupan, yaitu saat kehamilan sampai usia 2 tahun. Kemudian sebagai contoh, wilayah dengan prevalensi tertinggi di Indonesia yaitu berada di wilayah pesisir, terutama di Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari beberapa kecamatan. Yang pertama yaitu Kecamatan Nguling, Lekok, dan juga Kecamatan Keraton. Isu ini menjadi isu yang membutuhkan hal serius untuk dibahas karena stunting selain mengancam kesehatan individu namun juga merugikan masa depan bangsa. Selain itu, untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030 dengan mengurangi segala bentuk malnutrisi, maka diperlukan upaya yang kolektif, efektif, dan juga berkelanjutan untuk mengurangi masalah stunting. Beberapa faktor penyebab langsung stunting meliputi pertama, asupan gizi. Asupan gizi yang buruk, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Yang kedua yaitu riwayat penyakit infeksi. Penyakit infeksi seperti diare dan juga infeksi saluran pernapasan atas dapat memperburuk status gizi anak. Yang ketiga yaitu pengetahuan gizi ibu.
Hal ini karena ibu memiliki peran yang besar terutama dalam memilih dan mempersiapkan bahan makanan untuk dikonsumsi balita. Yang terakhir yaitu perilaku keluarga sadar gizi. Pengaruh ini berkaitan dengan rendahnya perilaku mengkonsumsi garam beriodium, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan rendahnya memberikan suplementasi pada balita. Stunting dapat terjadi karena adanya faktor penyebab tidak langsung seperti pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan juga pemberdayaan masyarakat. Dampak jangka pendek dari stunting yang pertama yaitu gangguan pertumbuhan fisik, di mana balita yang memiliki stunting akan mengalami pola pertumbuhan fisik yang terhambat. Dampak yang kedua yaitu mudah terserang penyakit. Balita yang memiliki stunting cenderung memiliki kekebalan tubuh yang lemah sehingga lebih rentan terkena penyakit. Yang ketiga yaitu penurunan fungsi kognitif. Dalam beberapa penelitian, stunting memiliki korelasi terhadap penurunan fungsi kognitif, di mana anak yang memiliki stunting cenderung lebih sulit menerima pelajaran di sekolah. Dampak yang keempat yaitu terhambatnya perkembangan motorik. Anak yang memiliki stunting cenderung mengalami kekurangan energi sehingga dapat menghambat perkembangan motoriknya. Dampak stunting yang kelima yaitu timbul dampak psikologis. Pada anak yang memiliki stunting cenderung kesulitan beradaptasi dan bersosialisasi sehingga dapat menimbulkan kecemasan dan depresi pada anak. Dampak jangka panjang stunting pada anak yang pertama yaitu postur badan tidak ideal, di mana tinggi badan dan berat badan anak tidak sesuai dengan anak seusianya. Dan anak ketika dewasa bisa saja lebih kecil dibanding dengan teman sebayanya. Lalu yang kedua yaitu mudah terkena obesitas dan penyakit tidak menular lainnya seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu gangguan produktivitas dan kinerja saat dewasa, di mana kesulitan konsentrasi sehingga mengganggu anak di masa yang akan datang. Selanjutnya, upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Yang pertama, mengonsumsi tablet sel tambah darah pada wanita. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, melakukan pengecekan rutin ke posyandu setempat. Yang keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. Terdapat beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi masalah stunting yang ada di Indonesia. Seperti yang pertama, terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia. Untuk penanggulangan stunting secara jumlah harus mencukupi, seperti jumlah tenaga gizi di tiap puskesmas, dokter, perawat, serta bidan harus sesuai dengan peraturan mengenai jenis tenaga kesehatan wajib di puskesmas, yaitu minimal terdapat 1 tenaga gizi dan dokter, minimal terdapat 5 orang perawat, dan minimal 4 orang bidan. Selain tenaga kesehatan, dalam upaya penanggulangan stunting juga didukung oleh tenaga di luar kesehatan seperti kader posyandu dan kader tim pendamping keluarga. Dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan petugas gizi, Dinas Kesehatan perlu melakukan pelatihan-pelatihan diantaranya pelatihan pemberian makanan bayi dan anak, pelatihan penggunaan alat antropometri, pelatihan konseling, pelatihan antenatal care, dan pelatihan lainnya untuk menunjang dalam pelaksanaan penanggulangan stunting. Untuk pelaksanaan program penanggulangan stunting perlu dimulai dari ranah remaja, seperti remaja diberikan tablet tambah darah, terutama remaja putri, adanya posyandu remaja, dan pelaksanaan penjaringan kesehatan anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sekaligus pemberian edukasi. Sementara untuk ibu hamil, implementasinya adalah ANC terpadu, kelas ibu hamil dengan kegiatan seperti sarana senam ibu hamil, dan penyampaian materi mengenai perawatan kehamilan, materi mengenai perawatan bayi dasar, dan lain-lain, dan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil G. Hingga kini, stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kemampuan motorik, serta meningkatkan risiko penyakit. Stunting juga memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas dan kesehatan di masa dewasa. Faktor-faktor seperti asupan gizi, penyakit infeksi, pengetahuan gizi ibu, dan perilaku keluarga berperan penting dalam terjadinya stunting. Upaya pencegahan melalui pemberian ASI eksklusif, konsumsi makanan bergizi, serta sanitasi yang baik sangat diperlukan. Selain itu, penanggulangan stunting membutuhkan dukungan lintas sektor,
pelatihan tenaga kesehatan, dan peran aktif masyarakat melalui posyandu dan kader keluarga. Melalui kerjasama lintas sektoral yang kuat dan strategi yang menyeluruh, Indonesia mampu mengurangi angka prevalensi stunting dan menjamin masa depan generasi muda yang lebih sehat serta produktif. Mari kita cegah stunting hari ini, wujudkan generasi Indonesia emas 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.